Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwati fillah, anzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia serta beragam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua bisa kembali berkumpul di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas 3 macam ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, yaitu isti'anah, isti'adzah, dan istighotsah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketiga jenis ibadah ini terhimpun di dalam jenis yang lebih umum, yaitu doa masalah. Ya, sebenarnya yang sudah kita bahas, doa itu ada doa masalah, ada doa ibadah. Nah, doa masalah ini meliputi 3 perkara ini, 3 ibadah ini. Ada isti'anah, ada isti'adzah, dan ada istighotsah. Ya. Masalah itu isinya lah permintaan-permintaan. Ya, permintaan. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana 3 jenis ibadah ini semua adalah bentuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita semua untuk berdoa hanya kepada Allah. Ya, kalau tadi nanti kita akan isti'anah hanya kepada Allah, isti'adzah hanya kepada Allah, istighotsah hanya kepada Allah. Karena isinya adalah doa, meminta, menyeru. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Ya, ini dalil yang mendasari bahwa doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya doa masalah, meminta. Dan berdoa kepada selain Allah taala itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah taala surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, Allah taala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini adalah orang-orang yang sesat. Ya. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sesembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Tidak bisa mengijabah doa sesembahan selain Allah sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ya.
dan mereka itu lalai dari memperhatikan doa mereka. Sesembahan itu lalai dari memperhatikan doa-doa penyembahnya. Sementara Allah Ta'ala Maha mendengar. Allah Ta'ala Maha mendengar. Allah Ta'ala lah yang mengatur seluruh urusan. Ya. Lalu kerugian selanjutnya, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika nanti kelak manusia dikumpulkan ya di padang mahsyar, ya di hari kiamat, sesembahan itu akan jadi musuh bagi mereka, dan mereka pun akan mengingkari ibadah yang dilakukan manusia kepadanya. Nanti di akhirat mereka pun mengingkari ibadah yang dilakukan penyembahnya. Jadi nggak ada untungnya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu tidak ada keuntungan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kita mulai masuk kepada salah satu jenis ibadah dari lingkup doa masalah ini, yaitu isti'anah. Secara bahasa isti'anah itu artinya tolabul aun. Ya, tolabul aun itu meminta pertolongan. Ya, meminta tolong. Ya. Sedangkan secara syariat isti'anah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah untuk meraih manfaat dalam urusan agama maupun dunia. Ini isti'anah. Kita minta tolong kepada Allah Ta'ala meraih kebaikan, meraih manfaat dalam urusan agama dan dunia. Ini isti'anah. Kenapa kita beristi'anah kepada Allah Ta'ala? Karena kita sadar bahwa kita ini makhluk, kita ini lemah. Makanya tadi disebutkan yang menyombongkan diri dan tidak berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, berarti ia beranggapan bahwa bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri, bisa menghadapi semua rintangannya sendiri tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Ini kesombongan. Ya. Sementara kita ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kesadaran terhadap kelemahan ini ya mestinya mendorong kita untuk kembali kepada Zat yang mengatur kita, Allah. Sehingga dalam setiap aktivitas, setiap langkah kita memohon pertolongan Allah Ta'ala agar semua urusan dimudahkan. Karena hakikatnya keberhasilan, kesuksesan yang kita rasakan ini adalah kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, bukan. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pengakuan terhadap hal seperti ini ya, seperti yang dikandung di dalam kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, ini adalah sesuatu yang menjadi perbendaharaan surga bagi orang yang banyak mengucapkannya. Orang yang banyak mengucapkan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, menyadari kelemahan dirinya dan mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka ini adalah bagian dari perbendaharaan surganya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah bersabda kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah, qul la haula wala quwwata illa billah, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena sungguhnya ucapan itu adalah salah satu perbendaharaan surga ya. Keyakinan ini akan mendorong kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya, sehingga ia meminta kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap langkahnya, dalam setiap urusannya, ia minta tolong kepada Allah Ta'ala, minta dimudahkan ya semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin mensyarah di dalam syarahnya ini menyebutkan bahwa isti'anah terbagi menjadi 5. Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Dan ini yang diperintahkan. Kalau minta tolong ya kepada
kepada Allah. Bahkan dalam setiap urusan, ya, para sahabat juga, ya, ketika dalam urusan sandal yang putus sekalipun minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Ini dalam urusan kecil, ya. Yang kecil pun kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala nggak bakalan selesai, ya, makanya minta tolong kepada Allah. Maka isti'anah kepada Allah ini di dalamnya terkandung tadi likamalidulli, ya, ada merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, ya, wa tafwidil amri ilaihi, yang menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala, ya, tahu Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu, gitu. Wa i'tiqadi kifayatihi, dan tahu bahwa yang memberikan kecukupan itu adalah Allah, ya, yang mencukupi semua kebutuhan kita itu adalah Allah, ya. Dan ini isti'anah seperti ini, ya, adalah isti'anah ibadah. Jadi kalau minta tolong, nanti dibahas juga jenis minta tolong kepada makhluk, boleh minta tolong, tapi jangan diiringi merendahkan diri, menggantungkan harap, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada makhluk, tidak boleh. Yang tiga unsur ini hanya boleh dilakukan kepada Allah, merendahkan diri, lalu menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala, dan yakin bahwa Allah lah yang mencukupi. Nah, itu hanya untuk Allah Ta'ala, ya. Maka jika tiga unsur ini disertakan saat kita minta tolong kepada makhluk, ini termasuk ibadah, dan berarti kesyirikan, ya, berarti terkandung dalamnya kesyirikan. Nah, berkaitan tentang jenis yang pertama ini, muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalil ibadah isti'anah, minta tolong ini adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in itu isti'anah, ya. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, beristi'anah, ya. Di antara beberapa faidah dari dalil yang dikemukakan oleh muallif di sini, ya, dikutip oleh muallif di sini adalah isti'anah disebutkan setelah ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Karena isti'anah ini adalah bentuk pengakuan terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, ini ada di dalamnya pengakuan terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini makanya yang disembah iyyaka na'budu, maka kalau kita hanya beribadah kepada Allah, gitu ya, minta pun hanya kepada Allah, ya. Dan selain itu juga untuk ibadah yang disebutkan lebih awal, iyyaka na'budu, kita pun butuh pertolongan Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, dan untuk merealisasikan ibadah dengan benar kami pun meminta tolong kepada Allah, ya. Dan juga di dalam kaidah bahasa Arab di sini dikedepankan objek daripada kata kerjanya, gitu. Ma'mul daripada amilnya. Iyyaka ini hakikatnya adalah objeknya, maf'ul. Sementara na'budu atau nasta'in ini adalah predikatnya, kata kerjanya, fi'ilnya, ya. Jadi didahulukan objek daripada kata kerjanya. Ini menunjukkan makna pembatasan dan penghususan. Makanya diterjemahkan hanya kepadamu, ya. Berbeda dengan kami menyembahmu, kesannya kurang kuat, ya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ada pembatasan di sana dan ada pengkhususan, menunjukkan bahwa, ya, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, dan tidak boleh beristi'anah kepada selain Allah. Dan bahkan memohon pertolongan dengan diiringi tiga unsur tadi, ya,
kepada selain Allah, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian muallif juga menyebutkan sebuah hadis yang menjadi dalil, wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah. Ya, isti'anah di sini. Jika engkau isti'anah, maka isti'anahlah hanya kepada Allah. Ya. Dari dalil yang kedua ini, hadis ini disebutkan bahwa sesuatu yang diperintahkan, ya, berarti ini adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Berarti ini bagian dari ibadah. Isti'anah itu ibadah. Kalau ibadah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Ini faidah dari dalil tersebut. Kemudian juga dibuat bukan hanya dalam bentuk perintah, tetapi dalam ungkapan syarat dan jawab. Jika engkau mau isti'anah, maka, nah ini kan lebih membatasi lagi. Enggak, isti'anahlah kepada Allah. Tapi jika mau isti'anahlah kepada Allah. Maka ungkapan seperti ini juga bermakna hasr, membatasi. Maka tidak boleh kita ketika mau terbesit ingin minta pertolongan lalu minta tolong kepada selain Allah. Batasannya minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi isti'anahnya kepada Allah. Ya, inilah sesuatu yang dituntut, bagian dari ibadah. Kemudian jenis yang kedua, al-isti'anatu bil makhluqi ala amrin yaqdiru alaihi. Minta tolong kepada makhluk dalam urusan yang makhluk itu mampu. Ya. Ala hasbil musta'an alaihi, ya. Dari sisi orang yang dimintai tolong, orang yang dimintai tolongnya mampu. Ya. Nah, di sini ada perincian. Ada perincian, ya. Fa in kanat ala birrin fahiya jaizatun lil musta'in masyru'atun lil mu'in. Ya. Jika objek yang dimintai tolongnya gitu, dalam hal apa minta tolongnya? Jika berupa kebajikan, maka bagi yang minta tolong boleh, bagi yang dimintai tolong itu justru disyariatkan. Karena namanya ta'awun. Namanya ta'awun. Minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu, dan itu kebaikan, boleh. Ya. Dan bagi yang menolong itu justru dianjurkan untuk menolong dalam kebaikan. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, rincian yang kedua, jika berupa keburukan, ya, maka dan dosa, maka hukumnya haram. Minta tolong dalam urusan dosa haram, tidak boleh. Ya. Baik bagi yang minta tolong ataupun yang menolong. Kalau tadi yang minta tolong dalam urusan kebaikan boleh, yang menolongnya justru disyariatkan untuk menolong karena dalam kebaikan. Tapi kalau dalam urusan yang dosa, permusuhan, tidak boleh menolong, ya, atau minta tolong tidak boleh. Ya. Dalilnya lanjutan ayat di surah Al-Maidah ayat 2 tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Lalu bagaimana dalam urusan yang mubah? Ya, dalam urusan yang mubah. Kalau tadi yang kebaikan, lalu dalam dosa. Yang ketiga dalam urusan mubah. Wa in kanat 'ala mubahin fahiya jaizatun lil musta'in wal mu'in. Maka kalau dalam urusan mubah mah boleh minta tolong, boleh menolong dalam urusan yang sifatnya mubah gitu. Lakin al mu'ina qad yusabu 'ala dzalika thawabal ihsan ilal ghair. Tapi orang yang menolong itu terkadang ia akan diberikan pahala berupa pahala ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada orang lain meskipun dalam urusan yang mubah. Urusan yang mubah, tapi yang menolong itu akan mendapatkan pahala, ya, dari kebaikannya.
Wa min thamma takunu fi haqqihi masyru'atan, ya. Oleh karenanya yang menolong meskipun dalam urusan yang mubah itu pun disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Dalam urusan yang mubah menolong, terkadang mendapatkan pahala karena ada ibadah ihsan di sananya, berbuat baik kepada orang lain. Baik. Itu jenis yang kedua, minta tolong kepada makhluk yang ia mampu, ya, ia mampu. Jenis yang ketiga, minta tolong kepada makhluk yang hidup, yang hadir, ya, tapi tidak mampu. Masih hidup, ia hadir itu bisa dimintai tolong. Kalaupun tidak hadir juga bisa dikomunikasikan, misalnya kalau zaman sekarang gitu ya, bisa ditelepon, hadir, tapi tidak mampu, fahadhihi lagwun, maka perbuatan seperti ini hukumnya sia-sia, la ta'ila tahtaha, tidak ada gunanya. Seperti apa? Mislu ayyasta'ina bisyahshin dha'ifin ala hamli syai'in thaqil, seperti minta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat, gitu ya. Memang bisa langsung kelihatan orangnya ya masih hidup gitu ya, tapi tidak mampu, ya tidak mampu mah tuh ngapain dimintai tolong gitu. Itu sia-sia, sesuatu yang sia-sia, dan bisa jadi juga berupa penghinaan bagi orang yang dimintai tolong. Ya udah kelihatan lemah kan, ya pangangkutkeun kan ya, karung biasa karung gitu ya. Nah, kelihatannya juga lemah gitu ya, itu maka tidak boleh. Bahkan termasuk ya sebab munculnya kehancuran, ya, termasuk menitipkan sesuatu bukan kepada ahlinya, ya. Ya, Rasulullah SAW juga kan mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa, jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggulah hari kiamat, ya. Maksudnya tunggulah kehancurannya. Ya, motor mogok, sok we pangoprekeun, enggak tahu ilmunya, ya bukan tambah bagus malah tambah rusak, ya. Meskipun ya masih hidup, hadir, tapi tidak mampu, ya. Kemudian isti'anah yang keempat adalah minta tolong kepada mayit secara mutlak, yang sudah mati, ya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati secara mutlak, semuanya. Secara mutlak itu udah semuanya. Baik dari kalangan para nabi, minta tolong kepada para nabi. Para nabi sudah meninggal. Para wali misalnya, orang-orang saleh yang sudah meninggal, ya, secara mutlak gitu. Atau kepada yang masih hidup, ya, dalam urusan gaib yang ia tidak mampu, ya, yang tidak mampu untuk melakukannya, maka ini termasuk kesyirikan, ya. Minta kepada yang sudah meninggal, minta kepada yang masih hidup tapi dalam perkara gaib yang ia tidak mampu melakukannya. Maksud gaib itu tadi, ia tidak hadir dan juga tidak bisa dikomunikasikan, ya. Kita memanggil, dan doa itu memanggil, ya. Da'a yada'u, memanggil, menyeru. Nah, dulu mungkin atau masih ada gitu, yang mengatakan kalau ada masalah di jalan, panggil saja nama saya. Ya panggil itu kedengaran tidak sama yang dipanggil gitu. Gitu ya. Nah, jika ia meyakini, ya, bahkan ini ya,
Kalau di telepon mah kan ini masuk akal ya, jadi bisa komunikasi. Dia montir, kita motornya mogok gitu ya, kita telepon, berarti ini masuk tadi isti'anah yang boleh karena ia mampu. Ini mah di telepon enggak, tapi manggil gitu dengan keyakinan ia dengar meskipun jauh. Lihat ya, berarti ada keyakinan menyimpang itu, maka inilah yang menyebabkannya jatuh ke dalam kesyirikan ya, dalam perkara gaib ya. Karena tidak mungkin isti'anah seperti ini terjadi illa min syahsin ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kaun, bahwa orang-orang seperti ini yang sudah meninggal tadi atau yang masih hidup tapi yang meskipun jauh pasti bisa membantu lah gitu. Ditelepon enggak tapi dipanggil doang. Ia meyakini bahwa mereka memiliki tasarrufan khafiyan, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur ya fil kaun terhadap makhluk. Jadi mereka punya andil, bisa ngatur, bisa bantu dari jauh. Meskipun enggak dihubungi, meskipun enggak mampu dalam perkara gaib yang ia tidak mampu, maka ini makanya termasuk kesyirikan. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Saba ayat 22, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah serulah mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi ya. Yang diseru selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka pun tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi ya. Yang bisa membantu itu kan minimal pemilik atau rekanan gitu ya, yang punya saham sama bareng gitu ya. Ini nggak ada bagi Allah Ta'ala, nggak ada pemilik pencipta selain Allah, hanya Allah. Allah Ta'ala pun tidak memberikan saham buat ngurus gunung mah kamu, buat ngurus laut mah kalian gitu. Enggak, semuanya Allah yang ngurus ya. Ini dinafikan, maka sesembahan selain yang diseru selain Allah Ta'ala itu tidak bisa memberikan manfaat untuk orang yang menyerunya gitu ya. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiga alasan ini dinafikan dari sesembahan-sesembahan itu. Mereka bukan pemilik, mereka bukan rekanan Allah Ta'ala kan gitu. Mereka pun bukan pembantu Allah. Kan biasanya gitu ya. Ya orang dalam yang membantu itu biasanya kan gini. Ya, kita punya orang dalam, ya minimal pemilik mah tuh berat tinggi gitu. Atau enggak pemilik ya minimal ya rekan. Ya misalnya orang yang punya saham di dalamnya, itu kan bisa dimintai bantuan gitu, orang dalam tuh ya. Atau pembantunya yang ada di dalam kan gitu, itu bisa menyampaikan permohonan kita. Tapi semuanya ini dinafikan dari Allah, maka doa kepada selain Allah Ta'ala itu tidak bisa memberikan manfaat ya. Maka termasuk juga di sini karena tadi dianggapnya orang yang sudah mati karena sudah mati ya, justru semakin sakti gitu. Jadi ia bisa mengatur dari sana gitu. Nah ini kesyirikan, tidak boleh. Kemudian yang kelima, isti'anah dengan amal saleh. Isti'anah dengan amal dan kondisi yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini disyariatkan ya, berdasarkan apa? Firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salat, dan mohon pertolonganlah kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan salat. Ya, sabar ini adalah ibadah, salat ini ibadah. Maka ini adalah kandungan dari doa ibadah. Ya, doa ibadah itu hakikatnya kan ketika kita beribadah, kita itu sedang memohon kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita. Ya, maka isti'anah dengan amal saleh itu pun sesuatu yang disyariatkan. Inilah 5 jenis
isti'anah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu isti'adzah. Nah, isti'adzah itu adalah ya mencari perlindungan dan penjagaan. Ya, mencari perlindungan dan penjagaan. Dan hakikat dari isti'adzah itu adalah lari dari sesuatu yang ditakuti menuju sesuatu yang dapat menjaga dari hal yang ditakuti tersebut. Ini isti'adzah gitu. Dan nanti bedanya isti'adzah dengan istighosah, isti'adzah itu sebelum ditimpa. Ya, kita melihat sesuatu yang menakutkan, kita beristi'adzah, mohon perlindungan. Kalau sudah ditimpa bukan isti'adzah, istighosah. Gitu ya. Istighosah. Jadi isti'adzah itu sebelum terjadi musibah, ya, minta dilindungi oleh Allah Ta'ala dari musibah tersebut. Kalau sudah kena musibah dan ingin dibantu agar segera terbebas dari musibah tersebut, ini namanya istighosah. Istighosah. Ya. Dan isti'adzah di sini pun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ada beberapa macam, ya. Yang pertama isti'adzah kepada Allah. Ya, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala ini juga di dalamnya mencakup perasaan butuh kepada Allah, ya, dan butuh perlindungan, ya, bernaung kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang akan mencukupi dan menjaganya dari segala sesuatu saat ini dan yang akan datang. Inilah keyakinan ketika beristi'adzah kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalilnya di sini mu'allif rahimallahu ta'ala menyebutkan wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dalil isti'adzah itu adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, ya, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, ya, dan juga aku berlindung kepada Rabbnya manusia, ya, Rabbnya yang di waktu subuh dan manusia. Nah, ini dalil isti'adzah. Di sana ada lafaz a'udzu, aku berlindung, ya, berlindung, ya, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, ya. Disebutkan birabbil falaq, ya, birabbil falaq, Rabbnya al-falaq, waktu subuh, ya. Ya, waktu subuh ini dikuasai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguasai waktu, sehingga berlindung kepada penguasa waktu itu dari ancaman berbahaya yang terjadi di waktu tersebut. Begitu pula qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia, berlindung kepada penguasa manusia dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh manusia, gitu. Maka Mu'awwidzatain, surah ini, ya, dua surah ini adalah surah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak dibaca, ya, sebagai bentuk perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa tusbih. Bacalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas berarti, wal mu'awwidzatain, dan juga surah Al-Falaq dan An-Nas di sore hari dan di pagi hari. Jadikan zikir pagi petang, ya. Di antaranya dibacakan 3 surat ini salasa marrat, 3 kali, ya, 3 kali masing-masing. Takfika min kulli syai'in, maka itu telah mencukupimu dari segala sesuatu. Artinya bisa melindungimu dari bahaya-bahaya yang akan menimpa. Ini cukup. Ya, ini hadis yang, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga tentunya berlaku untuk kita semua.
Kemudian jenis yang kedua, isti'adzah dengan sifat Allah Ta'ala. Ya. Seperti mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan kalamnya, dengan keagungannya, dengan keperkasaannya, dan yang semisalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam syahid, dalilnya itu adalah doa ketika singgah di satu tempat yang dianggap angker misalnya, atau tempat baru, ente punten ya, ente punten gitu, miring jangan gitu ya. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah di sini ya, aku berlindung dengan kalam Allah. Nah, berarti ini sifat Allah Ta'ala. Boleh gitu. Jadi berlindung dengan sifat Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan kalam Allah Ta'ala yang sempurna dari kejahatan makhluk yang telah Ia ciptakan. Ini dalilnya. Juga ada dalil yang lain, a'udzu bi'adzabatika an ubtala min tahti. Ini ya, termasuk diantara doa yang termasuk zikir pagi petang. Juga ada a'udzu biridhaka min sakhatika. Ridho itu sifat Allah Ta'ala, maka boleh aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu gitu. Ya. Ini jenis yang kedua. Sudah ada? Baik. Untuk yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya ya. Kita jeda dulu untuk sholat Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudaha ma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan jenis yang ketiga dari isti'adzah, ya, memohon perlindungan, yaitu al-isti'adzatu bil amwat, ya, memohon perlindungan kepada yang sudah mati, ya, au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'alal aud, atau kepada yang masih hidup tapi tidak mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini pun termasuk kesyirikan. Ini pun termasuk kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin itu justru akan menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Ini ta'awudz, meminta pertolongan kepada yang sudah mati atau yang masih hidup tapi tidak mampu, termasuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah isti'adzah kepada sesuatu yang mungkin berlindung kepadanya, baik berupa makhluk, ya, manusia atau tempat. Ya, jadi berlindung di tempat tertentu atau kepada manusia tertentu yang mungkin memberikan perlindungan, maka ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Meminta perlindungan kepada aparat misalnya gitu ya, atau berlindung di balik benteng, nah, itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, dalilnya adalah
ya hadis berkenaan tentang fitnah di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Man satakunu fitanun al-qaidu fiha khairun minal qaim." Nanti akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Man tasharrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang mendekatinya maka ia akan binasa. Wa man wajada malja'an. Nah di sini ya. Faman wajada fiha malja'an. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, au ma'adan, ya ini mirip maknanya, tempat berlindung dari fitnah tersebut, falya'udz bihi, maka hendaklah ia berlindung dengannya. Jadi berlindung di tempat tertentu itu hukumnya boleh. Ya, meskipun sebagian ulama itu merinci, ya, karena isti'adzah itu ibadah yang qalbiyah, ibadah hati. Kita meminta perlindungan itu ibadah hati. Dari segi hatinya tidak boleh bergantung kepada perlindungan makhluk, ya, tapi perbuatannya ini bagian dari usaha yang dibolehkan, gitu ya. Jadi berlindung di sana boleh, tapi hati jangan bergantung kepadanya. Tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah 4 jenis isti'adzah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Contoh yang keempat ini ya banyak ya. Seperti pernah ada diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri. Kemudian ia didatangkan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adat bi Ummi Salamah. Kemudian ia minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Ya. Kemudian juga di dalam sahih yang lain, yang sahih Muslim disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'udu a'idun bil bait fayub'atsu ilaihi ba'tsun. Ada seseorang yang ia berlindung kepada Baitullah, ya, berlindung di Baitullah, sehingga kemudian diutus kepadanya utusan untuk menjemputnya, gitu ya. Jadi asalnya ia berlindung di sana. Kan orang yang berlindung di sana terjaga. Walakin in ista'adha min syarri dzalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu biqadril imkan. Jika ada yang minta perlindungan dari keburukan orang yang zalim, maka wajib melindunginya semampu mungkin. Ada orang yang lari misalnya, ya, minta perlindungan dari orang yang akan mendoliminya, itu wajib dilindungi semampu mungkin. Tapi wa in ista'adha liyatawassala ila fi'lin mahdhur awil harbi min wajibin haramun iwa'uhu. Jadi tapi kalau dalam kondisi ada orang yang minta perlindungan, ya, agar ia bisa melakukan perbuatan yang dilarang, ya, misalnya lagi judi, digerebek, lari, ngiring jumput di dia. Nah itu haram, jangan entong di dia. Maka haramun iwa'uhu, ya, haram untuk melindunginya. Ini perkara yang ia lari dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini tidak boleh melindunginya, ya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu istighosah. Istighosah itu mirip seperti isti'adzah, tapi istighosah itu minta tolong dan perlindungan saat ditimpa musibah. Sudah terkena musibah, lalu minta dilindungi dan diminta agar segera
diselesaikan masalahnya, musibahnya. Ya. Dan dalam istighosah juga ada kebergantungan terhadap Allah Ta'ala dan yakin akan pencukupan Allah Ta'ala. Sama ya, dalam setiap doa pun demikian. Ya, bedanya dengan istighosah dengan isti'adah tadi, isti'adah itu sebelum musibah menimpa, istighosah setelah ditimpa oleh musibah. Jadi meminta agar segera selesai masalahnya, kesempitannya gitu. Dan di sini muallif mengetengahkan sebuah dalil, yaitu surah Al-Anfal ayat 9. Ini Allah Ta'ala berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah Ta'ala mengistijabah untuk kalian. Ya. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sungguh aku akan menolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 9. Ayat ini berkaitan ya terjadinya ketika perang Badar. Ya, perang Badar. Ketika Nabi SAW melihat pasukan musuh itu 1000 orang, sementara sahabatnya itu hanya 300 orang, maka beliau masuk ke dalam tendanya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat sambil mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, ya, tunaikanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku, gitu ya. Allahumma intuhlik hadhil asabata min ahli islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau menghancurkan, membinasakan ya, pemeluk agama Islam ini yang hanya 300 ini nanti dibinasakan, ya, la tu'bad fil ard, maka engkau nanti tidak akan disembah lagi di muka bumi. Dan terus melakukan istighosah, ya, melakukan istighosah, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala sambil mengangkat kedua tangannya sampai ridanya, ya, ridanya itu, sorbannya itu jatuh dari kedua pundaknya. Abu Bakar kemudian mengangkat ridanya itu, mengembalikan lagi ke pundaknya, gitu. Kemudian di belakang Rasulullah SAW beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka, cukuplah munajatmu ini, ya, fa innahu sayanjizulaka ma wa'adaka, maka Allah Ta'ala pasti akan menunaikan apa yang telah Ia janjikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, id tastaghithuna rabbakum, ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah Ta'ala perkenankan untuk kalian, istijabah untuk kalian. Ini adalah dalil dari istighosah. Ini istighosah yang pertama, istighosah kepada Allah Ta'ala. Istighosah yang kedua adalah istighosah kepada mayit. Ya, sama ya, mirip seperti sebelumnya, kepada mayit atau kepada yang masih hidup tapi tidak mampu. Ini termasuk kesyirikan. Karena tadi tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang meyakini bahwa mayit tersebut, orang tersebut bisa mengatur urusan, bisa mengatur makhluk. Bahkan ini termasuk syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul mudtarra idza da'ah, apakah yang kalian sekutukan itu lebih baik atau zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan, wa yakshifu su', dan ia menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan ia menjadikan kalian manusia itu sebagai khalifah di bumi.
A ilahum ma'allah, apakah ada ilah sesembahan lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat nikmat Allah. Ini dalam surah An-Naml ayat 62. Ya, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan apa yang diminta kecuali Allah Ta'ala. Ya. Kemudian istighosah yang ketiga adalah istighosah kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu. Istighosah itu berarti minta dibantu ketika ditimpa kesulitan. Maka ya, ini boleh seperti isti'anah tadi. Ya, isti'anah. Berarti bagi yang menolong itu dapat, nanti ada rincian dalam hal kebaikan, berarti boleh bagi yang menolong itu disyariatkan. Yang dilarang berarti tidak boleh bagi yang minta tolong ataupun yang dimintai tolong. Tapi kalau yang dalam perkara yang mubah, minta tolongnya boleh, yang menolongnya itu terkadang mendapatkan pahala ihsan, ya. Maka demikian pula dengan istighosah, sebagaimana yang terjadi kepada dalam kisahnya Nabi Musa, ya, ketika ia dimintai tolong oleh kaumnya untuk minta tolong ketika ada masalah dengan kaum yang lain. Dalam surah Al-Qasas ayat 15 disebutkan fastaghothahu alladhi min syi'atihi, orang yang dari golongannya itu meminta pertolongan kepada Nabi Musa, alalladzi min aduwihi, untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya, gitu ya. Fawakazahu Musa, Musa lalu memukulnya, faqada alaihi, dan tanpa sengaja membunuhnya. Yaitu kisah yang terjadi pada Nabi Musa. Istighosah kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu, menolong, memberikan pertolongan, ya, meskipun pembunuhannya itu adalah yang tidak disengaja. Baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat di sini, istighosahnya adalah meminta tolong pada yang tidak mampu. Yang minta tolong kepada yang tidak mampu. Maka mirip seperti tadi, ya. Tapi ia tidak meyakini bahwa ia punya kekuatan luar biasa, enggak. Minta tolong kepada yang tidak mampu, enggak diiringi dengan keyakinan bahwa dia itu wah gitu, enggak. Maka hal seperti ini ya adalah sesuatu yang sia-sia, ya, sesuatu yang sia-sia. Contohnya mislu ayyastaghisal ghariqu birajulin mashlulin fahadzal lagwun wasikhriyah. Orang minta tolong, orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang lumpuh. Ya, fahada lagwun, ini adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan sikhriyah, termasuk penghinaan, gitu. Menghina orang yang dimintai tolong, gitu. Biman istaghatha bihi fa yumna'u minhu lihadaillah, maka istighosah seperti ini dilarang karena alasan ini. Atau alasan yang lainnya, dikhawatirkan orang yang lihat beranggapan bahwa orang lumpuh ini punya kekuatan, ya, meskipun lumpuh. Kan dikhawatirkan berarti, ya. Nah, bagi orang yang lumpuhnya, yang tidak mampu itu, ya ini termasuk penghinaan mungkin, ya. Tapi orang yang nonton saat itu, wah kenapa dia minta tolongnya sama yang lumpuh? Mungkin orang akan berpikiran, ya, yang lumpuh ini punya kekuatan, gitu. Nah ini juga saddud dzari'ah, gitu. Jadi celah-celahnya ditutup, jadi dilarang. Jadi jangan sampai nanti memunculkan anggapan seperti itu, ya. Nah, dari 3 jenis doa masalah ini kita simpulkan bahwa meminta tolong kepada makhluk itu boleh selama memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, ia hidup, yang masih hidup, ya. Kalau mati itu masuk ke dalam syirik akbar. Udah, minta kepada yang mati mah ya gimana nolongnya juga, ya. Kalau sudah mati, ya berarti ini syirik. Kalau masih hidup, syarat 1 terpenuhi, checklist, masih hidup.
Yang kedua, hadir. Hadir itu termasuk diantaranya bisa dimintai langsung atau komunikasi meskipun jauh gitu. Kalau dipanggil tapi tidak ditelepon, cuma dipanggil gitu, ngembat gitu ya, misalnya panggil saja nama saya gitu. Panggil weh, tapi ya gitu weh dipanggil. Nah ini kalau tidak hadir, tidak bisa komunikasi langsung sehingga bisa minta bantuan secara langsung atau melalui telepon atau yang semisalnya, tidak komunikasi, maka selain itu syirik. Karena punya anggapan bahwa meskipun jauh bisa diatur dari sana, gitu. Punya kekuatan seperti itu. Nah ini kesyirikan. Kemudian syarat yang ketiga, mampu. Boleh minta tolong kepada makhluk tapi yang mampu. Ya, kalau yang tidak mampu ya tadi bisa masuknya kepada penghinaan kepada yang dimintai tolong, atau ya bisa menimbulkan anggapan buruk bagi orang lain yang melihatnya, gitu. Bahwa orang yang meskipun kelihatannya tidak mampu ternyata mungkin punya kekuatan gitu. Ya orang bertanya-tanya akhirnya. Dan yang keempat, minta tolongnya itu dalam perkara-perkara yang bukan kekhususan Allah. Ya kalau dalam minta turun hujan gitu, ya itu mah nggak bisa minta kepada, atau minta ditahan hujan gitu. Ya tidak bisa. Itu adalah khusus bagi Allah Ta'ala. Ya. Maka dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, hanya kepada Allah kita memintanya. Kalau itu bukan kekhususan Allah, perkara yang mubah, boleh minta kepada Allah. Maka 4 syarat ini mesti terpenuhi sehingga minta tolong kepada makhluk itu jadi hukumnya boleh. Tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah. Ya, karena sekuat apapun sebab, tidak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat-hebatnya montir gitu ya. Kalau Allah Ta'ala belum tetapkan beres, enggak. Semahal-mahalnya obat gitu, ternyata kalah sama obat warung gitu. Karena itu sebab Allah Ta'ala berkehendak melalui wasilah apa datangnya kesehatan misalnya gitu. Jadi meminta tolong itu jangan diyakini bahwa itulah yang kepada makhluk, jangan diyakini itulah sebagai penentu keberhasilan. Penentunya adalah tetap hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini berkaitan tentang doa masalah, yaitu isti'anah, isti'adah dan istighotsah. Ya, dan beberapa ragamnya, ya mudah-mudahan dengan disimpulkan tadi syarat-syaratnya sehingga kita boleh meminta tolong kepada makhluk itu dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, kita bisa terhindar dari kemungkinan jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, sebelum tutup barangkali ada yang ditanyakan, fadhal. Barakallahu fiik. Fadhal. Bagaimana hukumnya kalau kita minta didoakan sama orang yang mungkin kita anggap lebih soleh, seperti kita pada umumnya di masyarakat kita kan ada cara bertawasul, misalkan kita minta didoakan sama orang yang dianggap kita lebih soleh atau lebih mumpuni daripada kita. Dan pertanyaan keduanya, mana yang lebih utama? Apakah kita, kalau kita diboleh, berarti mana yang lebih utama? Kita minta didoakan sama orang atau kita berdoa sendiri sesuai dengan kita? Baik. Barakallahu fiik. Ya, ini yang sering mungkin kita dapati ya di tengah-tengah masyarakat, yaitu minta didoakan. Minta didoakan hukumnya boleh. Minta didoakan kepada orang yang saleh itu hukumnya boleh. Tapi jangan diiringi keyakinan bahwa doanya lebih diijabah daripada doa kita. Jangan. Nah, keyakinan seperti ini akan menggiring kepada konsekuensi yang buruk, seolah-olah Allah Ta'ala pilih-pilih di dalam mendengar doa. Tidak. Justru perintahnya adalah ud'uni astajib lakum.
berdoalah kalian semua kepadaku, enggak dipilih. Doalah kalian melalui orang-orang soleh, enggak, masing-masing berdoa. Tapi minta didoakan boleh. Dan minta didoakan syaratnya tadi tidak beranggapan bahwa orang tersebut memiliki kelebihan sehingga jika kita titip doa melalui orang tersebut akan lebih diijabah. Itu keyakinan yang dilarang. Kedua, jangan sampai kita berhenti berdoa karenanya gitu. Ya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Karena yang lebih afdal, karena kata Ibnu Qayyim, yaitu berdoa itu seperti menarik busur gitu ya. Dan target yang kita harapkan itu ya, tarikannya akan lebih kuat ya, dan lebih fokus gitu ya, jika yang memintanya itu adalah memang yang menargetkannya. Orang yang butuh berdoa langsung, rasa tadi ya, diiringi merendahkan dirinya, diiringi dengan kebutuhannya kepada Allah, keyakinannya tentang kecukupan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau dititipkan kepada yang lain? Yang lain makan cuma mendoakan saja, semoga Allah Ta'ala mudahkan, tapi ia tidak merasakan bagaimana butuhnya kita terhadap pertolongan Allah Ta'ala gitu. Maka semakin doa itu diiringi dengan hati yang khusyuk, tidak lalai dari unsur-unsur tadi, sangat butuh kepada Allah ya, yakin tentang kecukupan Allah Ta'ala, maka itulah diantara syarat-syarat dan kiat-kiat diijabahnya doa-doa. Maka meskipun tadi ya, minta didoakan itu hukumnya boleh, tetapi kewajiban kita untuk berdoa itu tidak hilang karenanya, tetap berdoa. Bahkan lebih utama berdoa sendiri. Begitu mungkin ya. Barakallahu fiik. Cukup ya. Baik, jika tidak ada yang tanyakan lagi, kita cukupkan dulu majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.